Pohon pepaya terlihat kurus, buahnya matang, kulitnya halus. Bekerja keras adalah harus, iringi dengan doa yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sederhana. Aku upload video dalam satu hari itu 2 kali ya, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng agar kalau ada video terbaru dari aku, kalian bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Kali ini aku awali kegiatan aku dengan ngelipat pakaian. Ini tuh kegiatan aku di siang hari. Ini tuh posisinya anak-anak itu baru bangun tidur gitu. Jadi aku itu ngajakin mereka main juga tadi sebentar. Lalu daripada kayak nganggur aja gitu rasanya gitu ya, kayak ngerasa nggak ada kerjaan lagi. Jadi ya udah, di sini aku mau sambil nemenin anak-anak main, aku juga mau sambil buat ngelipat pakaian. Jadi kayak sambil menyelam minum air gitu ya. Pokoknya kalau misalnya pas ada waktu yang senggang dan nggak dimanfaatkan, itu rasanya kayak nyesel aja gitu nanti ya teman-teman. Karena kan kita sebagai ibu rumah tangga kan kerjaan kita itu banyak gitu ya. Jadi kita harus bijak, harus pintar mencari waktu. Di saat anak-anak anteng, kalau bisa disambi ya disambi kayak gitu. Untuk hari ini juga lipatan pakaian aku itu nggak yang terlalu banyak, nggak yang terlalu gimana-gimana banyaknya gitu ya. Kalau biasanya kalian tuh bisa lihat sendirilah ya gimana. Karena terkadang itu tuh aku dihampiri rasa mager buat ngelipat pakaian gitu. Jadi terkadang itu kan udah 3 hari gitu baru aku ngelipat pakaian. Itu cucian aku yang 3 hari juga, karena kan aku nyuci setiap hari gitu. Alangkah baiknya sih kalau ngelipat pakaian ini tuh setiap hari ya. Jadi pakaian itu nggak numpuk. Cuman balik lagi sebagai ibu rumah tangga, terkadang itu kita nggak terlalu efisien banget dalam mengelola waktu ya teman-teman. Terkadang itu sebenarnya waktu itu ada, malah kita yang mager. Di saat kita pengen gitu ngelipat pakaian, malah waktu yang nggak ada gitu ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa, dijalanin aja. Jangan sampai menjadikan kita ini kerjaan kita ini tuh sebagai beban gitu maksudnya. Pokoknya dijalani aja se-enjoynya kita. Kalau aku sendiri itu nggak yang gimana-gimana ya teman-teman, nggak ada yang waktu-waktu tertentu harus seperti ini, kerjaan itu harus beres jam sekian tuh nggak yang gimana-gimana sih. Cuman kalau sebisanya aku gitu ya, aku tetap kayak memanajemen waktu aku itu sebaiknya mungkin gitu. Apalagi kan aku bekerja sebagai ibu rumah tangga ini dan juga sebagai konten kreator gitu. Jadi harus kayak bener-bener bijak banget dan harus bener-bener pintar banget mengelola waktu, biar kayak kerjaan dunia nyata dan juga dunia sosial media itu kayak bener-bener bisa semuanya itu beres tepat waktu. Apalagi aku dengan kondisi aku seperti sekarang ini, punya anak kembar, ngupload video dalam satu hari 2 kali. Jadi kayak harus benar-benar waktu itu bisa aku maksimalkan ya. Ada waktunya buat membereskan kerjaan rumah, main sama anak-anak, ngedit, dubbing. Apalagi kalau yang namanya ngedit sama juga voice over atau dubbing atau ngisi suara kayak gini, kita itu diperlukan konsentrasi yang cukup tinggi ya. Kalau misalnya kayak cuman ngedit-ngedit, itu benar-benar harus dapat waktu yang benar-benar kosong dan benar-benar plong. Bahkan terkadang itu di saat aku nemenin anak-anak main gitu ya, aku juga curi-curi waktu buat ngedit-ngedit sedikit. Jadi nanti pas anak-anak itu udah anteng, mereka itu udah puas main sama aku, mereka itu sibuk main berdua, nah biasanya aku curi waktu lagi buat aku itu dubbing. Intinya kalau sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga konten kreator yang benar-benar aktif banget di sosial media seperti aku. Kalau aku kan benar-benar aktif banget ya, setiap hari itu ngupload, nggak pernah yang namanya libur. Alhamdulillah, dan aku sangat berharap semoga kekonsistenan aku ini tuh benar-benar bisa terus aku jaga. Karena di dunia per-YouTubean ini konsisten itu yang paling utama ya teman-teman. Kalau misalnya kita itu udah sering libur, sering banget nggak upload video gitu ya, maka algoritma YouTube juga akan mulai melupakan kita gitu. Jadi agar algoritma YouTube kita itu selalu bagus, kita usahakan aja untuk ngupload video setiap hari. Dan karena memang YouTube ini juga salah satu untuk menambah
penghasilan di rumah gitu ya untuk keluarga aku. Jadi aku tuh memutuskan untuk upload 2 kali dikarenakan memang kalau ngupload 1 kali itu tuh bisa-bisa nggak gajian-gajian ya teman-teman, bisa aja 4 bulan sekali mungkin baru gajian gitu ya. Karena memang aku kan bener-bener lagi berusaha banget untuk membangun ekonomi kami. Jadi aku tuh berusaha banget agar bisa selalu gajian ya, walaupun terkadang itu masih belum setiap bulan, tapi setidaknya aku selalu berusaha gitu ya untuk bisa selalu mengusahakan gajian setiap bulan. Ya walaupun nggak pasti sih teman-teman, kalau misalnya ngupload 2 kali itu pasti gajian setiap bulan, itu nggak mungkin juga. Karena memang kalau misalnya kegiatan ibu rumah tangga itu iklan yang masuk ke videonya kita itu adalah iklan-iklan yang dibayarnya itu murah gitu. Jadi ya mungkin karena kesannya kayak kegiatan kita ini tuh bukan kegiatan yang gimana-gimana gitu ya, kayak cuman biasa aja, makanya iklan yang masuk juga murah, makanya bayarannya itu juga murah gitu. Cuman aku sih nggak apa-apa ya teman-teman, ya dijalanin aja. Aku anggap aja gaji dari YouTube itu sebagai bonus, tapi tetap aku itu akan memberikan hasil, maksudnya usaha yang maksimal. Karena aku yakin kalau mau hasil yang maksimal kita harus memberikan usaha yang maksimal juga. Oke deh, balik lagi ke videonya. Udah kemana-mana aja aku ngomongnya. Tadi udah kelar aku ngelipat pakaian, cuman aku nggak langsung susun ya teman-teman, karena lagi mager buat nyusunnya langsung. Nanti aja deh aku susunnya, aku mau masak dulu. Di sini aku itu mau gercep masak, mumpung anak-anak itu lagi anteng gitu mainnya. Tapi kalau misalnya nanti mereka udah mulai rewel, aku nemenin mereka juga bisa, aku sambil nyusun pakaian maksudnya. Jadi mumpung mereka anteng ya udah aku ngerjain kerjaan yang bener-bener jauh lebih penting dulu ya. Nah tadi di awal aku udah goreng pete. Jadi itu tuh pete yang dari sisa belanja mingguan kemarin, kan sebagian udah aku bikinkan tauco bersama kakak ipar aku. Jadi itu masih ada sisanya sedikit. Cuman aku untuk kali ini nggak gorengnya itu sekalian sama kulitnya ya, karena kulitnya itu udah lumayan layu, jadi nanti itu kurang mantep aja gitu. Makanya tadi aku tuh kupas-kupasin untuk semua petenya. Dan di situ juga aku ada goreng ikan, itu adalah ikan patin. Berhubung ikan patinnya itu gede-gede, jadi aku potong-potong gitu ikan patinnya, karena di rumah itu nggak terlalu suka sama ikan yang potongannya itu gede-gede, apalagi pak suami ya, makanya aku potongin aja ikannya itu kecil-kecil, nanti aku pisahin gitu ya, yang daging-dagingnya itu buat situin. Untuk ikannya tadi aku cuman kasih garam doang ya teman-teman, nggak pakai apa-apa, cuman jeruk sama garam, lalu aku goreng kayak gini aja. Nah ini juga ada sayur, ini tuh sayur pahit. Alhamdulillah ini tuh sayurnya udah mateng aja. Pokoknya kalau bikin sayur kayak gitu nggak perlu lah yang aku jelasin banget. Apalagi aku itu sering juga dapat komentar dari teman-teman, katanya itu part di bagian masak-masak itu bun jangan terlalu panjang. Oke siap, gerak teman-teman. Tapi tetap ya teman-teman harus nonton vlog aku masak, karena kan aku share kegiatan harian. Kalau misalnya aku nggak share kegiatan masak, cuma kegiatan beres-beres saja, aku nggak selalu beres-beres dari pagi sampai sore gitu. Jadi teman-teman aku harap kalian itu nggak bosan ya dengan kegiatan aku. Aku akan usahain untuk setiap video yang aku upload itu kegiatannya itu bukan hanya satu macam, tapi bisa berbagai macam gitu ya, maksudnya berbagai aktivitas gitu, biar kalian yang nonton juga nggak bosan. Nah udah kelar aku menggoreng ikannya. Di sini aku juga udah numis si sambelnya. Kalau sambelnya sekarang aku itu lebih seneng yang diulek-ulek ya teman-teman ya, walaupun kesannya itu lama, capek juga, pegel gitu ya. Tapi aku lihat kayak pak suami itu lahap banget makannya kalau aku itu udah ngulek. Jadi ya udah, aku itu tetap berusaha agar bisa selalu ngulek supaya pak suami itu kalau pas makan itu tuh lahap gitu ya makannya, karena kan beliau udah capek kerja nyari nafkah seharian, sampai di rumah setidaknya bisa memuaskan rasa laparnya. Nah ini dia nih menu kami hari ini, ada sambal ikan patin dicampur sama pete dan juga ada sayur pahit. Itu ikan yang nggak dikasih cabai itu adalah buat situin ya nanti. Beres aku masak, lanjut aja. Di sini aku itu ngeberesin kompor, dan di sini aku itu diajakin sama pak suami buat menebang pisang. Jadi pisang ini tuh udah ada yang di belakang rumah itu 3 tandan, tapi batangnya itu berdempetan. Ini tuh bener-bener susah banget buat nebangnya ya teman-teman. Nah satu tandannya itu tuh udah ada yang masak gitu pisangnya. Jadinya ya udah di sini aku sama pak suami menebang. Pak suami itu yang menariknya dan aku yang menebang pohonnya, karena kalau aku yang narik itu bakalan susah banget ya teman-teman, karena memang batang pisang ini tuh berat banget. Daunnya itu tuh udah kayak nyatu gitu loh teman-teman, kayak udah berdempet-dempet gitu. Jadi itu bener-bener susah banget. Nah ini tuh tetangga-tetangga juga datang pada bantuin ya. Ini tuh ada suaminya tetangga juga yang bantu narik, dan ini tuh dibantu gitu ya teman-teman nariknya rame-rame kayak gini.
Nah malah ternyata pohonnya itu tumbang semua yang 3 batang, ya Allah. Bikin kerjaan aja gitu ya teman-teman. Karena memang ini tuh kalau mau ditebang satu-satu memang rada susah karena daunnya itu semua udah pada nempel. Alhasil tumbanglah pisang ini ketiga-tiganya, cuman nggak semuanya langsung dilepas ya. Karena kan itu cuman patah batang, jadi nanti tuh tinggal ditongkatin aja sama Pak suami. Karena sayang ya teman-teman kalau pisangnya itu tuh langsung ditebang semuanya dalam kondisi yang masih belum tua. Palingan kalau pisang yang belum tua seperti ini tuh palingan bisanya itu dikeripik ya. Dan kalau misalnya dikeripik sebanyak itu ya ampun buat apa gitu juga kan. Jadi ya udah di sini tuh Pak suami tuh lagi melamun, dia itu pusing teman-teman. Aduh ini kerjaan nambah lagi kata Pak suami gitu. Sedangkan pisang yang udah masak aku bilang itu tuh udah dipesan sama orang. Jadi ada tukang gorengan. Bahkan sebelum pisang ini tuh besar-besar buahnya dia itu udah pesan gitu ya. Jadi ini tuh nanti mau diantar gitu ke tempat tukang gorengan. Nah untuk pisang yang 2 tandan ini tuh mau ditongkat aja dulu sama Pak suami. Karena memang pisang ini tuh masih belum tua ya teman-teman. Tapi ini tuh katanya sih masih bisa gitu ya. Karena kan dia itu nggak langsung copot dari uratnya gitu. Cuman kayak patah batang. Ditongkat aja nanti pasti bakalan bisa tua pisangnya. Jadi udah dicoba aja. Kalau misalnya memang nanti nggak bisa ya udah ditebang aja semuanya. Dan aku mau bikin keripik aja. Mungkin aku ngajakin ipar-ipar aku ya teman-teman, kakak ipar aku buat bikin ya gitu. Tapi ya udah di sini diusahain dulu semaksimal mungkin. Semoga pisangnya itu masih bisa tua gitu ya. Karena lumayan loh teman-teman, satu tandannya di sini tuh bisa berkisar harganya tuh 50 ribuan. Ya mungkin sebagian dari kalian tuh bilang ya ampun bun murah banget. Tapi di sini tuh ya udah alhamdulillah ya teman-teman. Lumayan dapat uang 50 ribu buat tambah-tambahan uang jajan aku dan juga uang jajannya Twin. Oke deh teman-teman, aku nggak videoin semuanya pas Pak suami ngeberesin batang pisang tadi ya. Karena Pak suami itu sambil ngomel-ngomel, dia itu rada-rada kesel kenapa pisangnya itu tumbang semua. Makanya ya udahlah aku tinggal aja, biarin aja lah Pak suami ngomel-ngomel di situ dan mikirin gimananya gitu ya. Karena kerjaan aku tuh juga numpuk gitu, jadi ya udah aku biarin aja Pak suami bekerja di luar dan aku beraktivitas di dalam rumah buat nyuci piring. Terima kasih banyak aku ucapkan ke kalian semua yang udah mau ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku mengembangkan channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya jika kalian menganggap video yang aku share ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan kritik dan saran dengan bahasa yang sopan, dan jangan lupa juga untuk like setiap postingan dan video-video yang aku share. Untuk teman-teman yang udah selalu setia untuk mensupport aku dan selalu nonton no skip iklan, aku juga ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Karena dengan kalian menonton video aku dan juga no skip iklan-iklan aku, itu juga artinya kalian itu udah membantu banget untuk aku itu bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Karena memang di YouTube ini tuh yang memberikan kita gaji itu adalah iklan. Jadi aku sangat berharap teman-teman juga mau menolong aku untuk tidak men-skip iklan. Oke deh teman-teman, kita balik ke videonya lagi ya. Nah di sini tuh cucian piring aku kelihatan lumayan ya, lumayan banyak. Tapi ya kalau misalnya nggak dicuci hari ini, besok pasti bakalan jauh lebih numpuk. Siapa nih yang pada naksir dengan wajan aku yang warna putih ini, yang katanya itu bisa berkaca saking mengkilapnya? Kalau misalnya teman-teman itu mau samaan, boleh untuk teman-teman itu cek linknya di description box aku ya. Nanti teman-teman buka description box aku. Kalau misalnya itu yang daerah yang aku kasih itu tuh nggak ada di daerah teman-teman, boleh teman-teman itu scroll-scroll. Biasanya kan di bawahnya itu ada rekomendasinya gitu ya. Oke, alhamdulillah ini aku udah beres buat nyuci piring. Seperti biasa kalau yang namanya udah menyuci piring atau yang menggunakan sabun lah gitu ya, mandi atau nyuci, ini tuh wajib banget lantainya itu disiram biar lantainya itu tuh nggak licin. Memang sih kamar mandi aku ini kelihatan rada buluk ya teman-teman, dikarenakan memang lantainya itu lumutan ya, dikarenakan nggak ada atapnya, ditambah lagi sekarang itu musim hujan. Nah itu tuh kalian jangan salfok dengan selang yang besar itu aku sekalian ngisi air, karena tadi air baknya itu udah tinggal dikit. Aku nggak nguras bak dulu untuk hari ini karena rada-rada capek ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, aku isi aja dulu airnya.
Nah, beres aku itu nyuci piring, di sini aku juga lanjut buat nyapu di dapur karena tadi habis masak kan aku belum nyapu gitu ya. Jadi sekarang baru deh aku itu sapu. Pokoknya seputaran seperti ini aja ya teman-teman untuk kerjaan-kerjaan di rumah. Cuman ya tetap kerjaan seperti ini tuh nggak boleh yang terlalu sering kita anggap ini tuh menjenuhkan. Karena kalau misalnya kita udah selalu menganggap kerjaan itu menjenuhkan, secara alam bawah sadar kita itu akan selalu merekam kerjaan kita itu menjenuhkan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita itu nggak memikirkan ini tuh kerjaan yang membosankan atau yang menjenuhkan, insya Allah sih ini tuh nggak menjenuhkan ya. Nah oke, sekarang aku juga mau nutup jendela karena ini tuh udah lumayan sore dan aku itu kayak mau siap-siap gitu buat mandi. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan aku. Semoga kalian selalu suka, selalu enjoy, dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.